Kepada yang sebelah kiri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepada yang sebelah kanan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukis-kis madalidi, najak dia batu si piongot. Ulang daw paligi-ligi, naudok konon do paingot-ingot. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan sekalian alam yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Baik nikmat yang kita rasakan di kala malam hari maupun nikmat yang kita rasakan di kala siang hari. Dialah Tuhan yang menjadikan kita para pria menjadi tampan, derita mainang, bayo harap na menjadi rebutan. Begitu pula, dialah Tuhan yang membuat para ibu-ibu menjadi cantik rupawan, yang membuat bapak-bapak harus banting tulang biar pulang membawa uang. Siapa nabi sini bodak rak membayar utang. Saudara-saudara sekalian, tetapi jika ketampanan dan kecantikan itu tidak disyukuri kepada Allah, maka Allah akan menggantikan nikmat itu menjadi ajab. Pas mason baru regar nawidai, mudai tatap sen bolakang, semeriam belina dapu. Tai pale tatap sen jolo, semeriam bambudo. Allah marti musdapu. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna ajabi lasyadida. Yang berarti, dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu bersyukur terhadap nikmat yang diberikannya, niscaya Dia akan menambah nikmat tersebut. Tetapi jika kamu kufur terhadap nikmat yang diberikannya, sungguh ajab Allah sangatlah pedih. Quran surah Ibrahim ayat 7. Saudara-saudara sekalian, langkah berikutnya, marilah kita berselawat kepada beliau kekasih Allah, Putra Abdullah belahan jiwa Siti Aminah. Beliau adalah putra gurun pasir. Di dunia dia jadi teladan, di akhirat syafaatnya yang diharapkan. Beliau adalah seorang tokoh yang tak pernah ditokoh. Beliau adalah seorang pemimpin yang tak pernah dipimpin. Beliau adalah seorang profesor yang tak pernah naik motor. Kendaraannya unta, bukan Avanza. Beliau terlahir sebagai seorang yatim, berjuang habis-habisan untuk memperbaiki peradaban manusia dari peradaban jahiliyah menuju peradaban yang berakhlakul karimah. Beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca majul Bapak Ibu, salawat nomor lapaskan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Bupati Padang Lawas Utara, yang terhormat Wakil Bapak Bupati Padang Lawas Utara, yang terhormat para dewan juri yang arif dan bijaksana, yang terhormat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Tolong ya Bapak Marpanto. Tolong. Utama mana batangnya padan, narabotu batangnya loban. Awi jalan indah na jopati daun ketampanan, tay saotik jopati daun sinaloan. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi aku di depan ini bukan untuk menunjukkan ketampanan saya, bukan pula untuk tebar pesona, tapi hanya untuk menunjukkan pidato saya yang berjudul menghormati kedua orang tua. Siapapun kita, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua maupun opung-opung, semua itu pasti lahir dari rahim seorang ibu. Kecil dan besar, tua dan muda, bahkan kulit putih dan kulit hitam, siregar, harap, dalimuntia, siwan, sudah segala marga juga pasti lahir dan dirawat oleh ibunya. Ibu adalah sosok yang tidak mengenal lelah, mulai dari mengandung kita selama 9 bulan lamanya. Dia melahirkan kita dengan bersimbah darah. Ia merawat kita dengan penuh kasih sayang. Bahkan sebagian putaran kita mereka makan demi untuk mengenyangkan anak-anak tersayangnya. Kasih sayang. Jika kita meminta sesuatu,
Ia tidak pernah berpikir untuk menolaknya. Kasih sayang ibu tidak terbatas oleh waktu maupun keadaan. Kasih sayang ibu sepanjang jalan, tetapi kasih sayang anaknya hanya sepanjang gala. Ayah adalah sosok yang penuh dengan ketegasan, bekerja keras pantang menyerah. Ia tidak mengenal pagi dan petang. Andaikan ia bisa meminta agar petang menjadikan malam, agar ia bisa bekerja untuk kebutuhan anak-anaknya. Kulitnya terbakar ditarik mentari, tetapi ia hanya merasa hanya ditiup oleh angin sepoi-sepoi. Dipikirnya hanya ada, dan ia selalu berdoa agar anak-anaknya lebih baik dari dia. Andaikan ada sujud selain sujud kepada Allah, dan seharusnya seorang anak harus sujud kepada kedua orang tuanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang berarti, dan Tuhanmu telah menetapkan jangan pernah menyembah selain Allah, dan kepada kedua orang tuamu berbaik-baiklah. Abang Inang, ayat ini telah tegas menyampaikan jangan pernah menyembah selain Allah, dan kepada kedua orang tuamu berbaik-baiklah. Saudara-saudara sekalian, oleh itu janganlah kalian pernah menyakiti mereka dan membentaknya dengan kasar, berkata lemah lembutlah kepada mereka. Saudara-saudara sekalian, seorang ibu pernah ditanya, apakah penderitaan yang sakit dalam hidupmu ibu? Maka ibu itu menjawab, sakitnya saat melahirkan anak-anakku. Kuperjuangkan nyawaku, perjuangan antara hidup dan matiku. Apalagi yang lebih sakit dari itu ibu? Maka ibu itu menjawab, yang lebih sakit dari itu adalah saat anak-anakku berkata kasar kepadaku. Jika tangan ayah ibu kita sudah berkerut karena sudah tua, jangan lupa tangan inilah yang memberi kita makan saat kita di waktu kecil. Dan tangan ini pula lah yang terangkat untuk mendoakan anak-anaknya. Dan tangan ini pula lah yang bekerja untuk menafkahi kita. Berbaik-baiklah kepada mereka, karena ridha Allah terletak pada keridhaannya, dan kemurkaan Allah pula terletak pada kemurkaannya. Oleh itu, janganlah kalian menjadi anak dan yang durhaka. Jadilah anak soleh dan soleha. Kira-kira demikianlah isi pidato saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Adong mana tukatku nailan ni sejak tingkir. Saya mapidataku haranya mau meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itulah penampilan dari Ananda Ahmad Zulfatri dari NPP 11-12 kami ini ya, benar-benar ya. Iya, anak yang pintar, anak semoga yang berbakti kepada orang tua.